Sempat dinyatakan masuk hutan lindung Gunung Tangkuban Parahu, macan tutul yang tempo hari kabur dari Lembang Park and Zoo diduga ditemukan di salah satu bangunan hotel pada Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Macan tutul tersebut dilaporkan masuk ke dalam bangunan Hotel Anugerah yang berada di Jalan Padasaluyu, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sekira pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Perlu diketahui, hotel tersebut berada di sebelah selatan Lembang Park and Zoo, sedangkan hutan lindung Gunung Tangkuban Parahu berada di sebelah utara. Jarak antara Hotel Anugerah dan Lembang Park and Zoo sekira 5 km jika ditarik garis lurus. Proses evakuasi macan tutul asal Kuningan ini dilakukan oleh anggota pemadam kebakaran dan petugas Lembang Park and Zoo serta aparat kepolisian. Puluhan petugas tersebut secara perlahan berusaha mengevakuasi macan tutul yang berada di lantai 2 Hotel Anugerah. Macan tutul itu terlebih dahulu dibius agar tidak menyerang petugas yang melakukan evakuasi. Petugas melakukan proses evakuasi secara hati-hati. Salah seorang penjaga hotel, Nasimah, mengaku terkejut saat melihat seekor macan berada di dalam bangunan hotel tempatnya bekerja. Dia mengaku langsung melarikan diri keluar hotel dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Saat itu, posisi macan tutul sudah berada di dalam dan tengah menuruni tangga, lalu masuk ke kamar nomor 01. Menurut Nasimah, saat petugas tiba di lokasi, macan tutul tersebut kembali ke lantai atas. Petugas pun sudah membawa kandang macan ke lantai 2 untuk mengevakuasi macan. Diketahui, hotel tersebut dalam kondisi tutup lantaran menunggu untuk direnovasi. Sebuah rekaman video amatir mendadak viral di kalangan warga Kuningan, karena dalam tayangannya, tampak seekor macan tutul sedang berada di dalam kantor desa. Diketahui, kantor desa yang disatroni macan tutul alias kucing besar itu adalah kantor desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang lokasinya secara umum merupakan daerah pegunungan dengan suhu yang sejuk lantaran berada di daerah yang lebih tinggi dan dekat dengan Bukit Moncongos, sebelah tenggara Gunung Ciremai. Keberadaan macan tutul di kantor desa tersebut berhasil direkam warga melalui video ponselnya yang kemudian disebarkan melalui grup pesan. Kepala Desa Kutamandarakan, Ihak Sunardi membenarkan terkait peristiwa adanya macan tutul yang masuk kantor desa. Namun, baik perekam video maupun warga lainnya tidak ada yang tahu sejak kapan macan tutul tersebut berada di dalam kantor desa tersebut. Pasalnya, kantor desa tersebut merupakan kantor desa lama yang sudah tidak digunakan oleh petugas perangkat desa. Hingga saat ini, lanjut Ihak, belum ada laporan macan tutul itu mengganggu warga atau menyerang hewan peliharaan warga. Namun, pihak desa sudah melakukan koordinasi dengan petugas BPBD dan BKSDA Cirebon supaya sang macan tutul bisa dievakuasi. Ambokan gitu kan. Tadi aku beningnya yang di belakangnya. Asmat eta mas. Untung terkerap lamun kerapatnya. Tim medis Taman Satwa Cikembulan di Garut bersama tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, pemadam kebakaran, polisi, serta dinas peternakan melakukan tindak penyelamatan macan tutul Jawa yang terancam. Sebelumnya, seekor macan tutul diketahui memasuki kantor desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa tanggal 26 Agustus tahun 2025. Lokasi kantor desa Kutamandarakan itu secara umum merupakan daerah pegunungan dengan suhu yang sejuk lantaran berada di daerah yang lebih tinggi dan dekat dengan Bukit Moncongos, sebelah tenggara Gunung Ciremai. Dengan kerjasama yang solid, tim gabungan berhasil melakukan evakuasi dan memberikan perawatan medis yang tepat kepada satwa langka tersebut. Kebun Binatang Cikembulan merupakan lembaga konservasi umum yang berperan penting dalam melestarikan spesies macan tutul Jawa untuk terus menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Terpisah, Kepala Desa Kutamandarakan, Ihak Sunardi membenarkan terkait peristiwa adanya macan tutul yang masuk kantor desa. Namun, baik perekam video maupun warga lainnya tidak ada yang tahu sejak kapan macan tutul tersebut berada di dalam kantor desa itu. Pasalnya, kantor desa tersebut merupakan kantor desa lama yang sudah tidak digunakan oleh petugas perangkat desa. Penampakan macan tutul di Balai Desa Kutamandarakan, guys. Lagi bilang damkar. Viralkan di Mandarakan ayo. Ayam macan tutul.
Ambekan tuh. Ambekan nah gitu kan. Dari atuh geningnya yang di pengaruhnya. Asmat eta mas. Beruntung lamun kerapatnya. Macan tutul yang tempo hari ditemukan di kantor desa Kutamandarakan Kuningan oleh seorang pekerja bangunan, justru kabur setelah berhasil diselamatkan oleh tim medis dari Taman Satwa Cikembulan Garut dan dititipkan ke Lembang Park and Zoo. Sebelumnya, macan tutul yang belakangan diketahui berusia 3 tahun itu, ditemukan oleh pekerja bangunan yang hendak mengambil perkakas di dalam ruangan kantor desa Kutamandarakan. Tiba-tiba, ia melihat macan tutul bersembunyi di pojokan ruangan. Meski begitu, dilaporkan tidak ada yang dilukai oleh kucing besar tersebut. Lokasi kantor desa Kutamandarakan itu secara umum merupakan daerah pegunungan dengan suhu yang sejuk lantaran berada di daerah yang lebih tinggi dan dekat dengan Bukit Moncongos, sebelah tenggara Gunung Ciremai. Akhirnya, tim medis dari Taman Satwa Cikembulan di Garut bersama tim gabungan melakukan tindak penyelamatan macan tutul Jawa yang statusnya terancam punah itu. Selanjutnya, diketahui kabar bahwa macan tutul Jawa itu dititipkan di Lembang Park and Zoo. Akan tetapi, pada Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025, satwa langka itu berhasil kabur. Menurut Humas Lembang Park Zoo, Miftah Setiawan, sang macan tutul kabur dengan cara menjebol besi penghalang serta atap pada sudut kandang penangkaran untuk karantina. Pihaknya pun segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk kepolisian untuk menyelamatkannya kembali. Sampai sore tadi, petugas gabungan menemukan sejumlah tanda-tanda keberadaannya. Tanda yang ditemukan berupa jejak kaki dan kotoran yang diduga berasal dari macan tutul tersebut. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, Agus Arianto mengatakan, dari hasil pelacakan dengan anjing pelacak, ditemukan dugaan kotoran dan jejak tapak. Ia juga mengungkap, jejak tapak kaki dan kotoran ditemukan di dalam kawasan Lembang Park and Zoo. Oleh sebab itu, kemungkinan besar sang macan tutul masih berada di area dalam sekitar Lembang Park and Zoo. Petugas menemukan tanda-tanda baru dari macan tutul yang kabur dari kandang penangkaran Lembang Park and Zoo. Tanda berupa jejak kaki macan tersebut mengarah ke hutan Gunung Tangkuban Parahu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, Agus Arianto pada Rabu tanggal 3 September tahun 2025. Agus mengungkap, pelarian macan tutul ke arah hutan Gunung Tangkuban Parahu telah diprediksi oleh petugas. Pasalnya, hewan liar memiliki sifat alamiah dan naluri untuk kembali ke habitatnya. Apalagi jarak Lembang Park and Zoo dengan garis hutan terdekat hanya 800 meter. Petugas pun terus melakukan observasi terhadap tanda-tanda keberadaan macan tutul. Selain itu, peralatan pendukung berupa drone thermal juga ditambah untuk melacak macan tutul, khususnya di area hutan Gunung Tangkuban Parahu. Tanda-tanda keberadaan macan tutul yang kabur dari kandang penangkaran Lembang Park and Zoo masih menjadi misteri. Setelah sempat terdeteksi berada di area dalam, satwa liar tersebut diduga telah berada di area luar kawasan. Humas Lembang Park and Zoo, Miftah Setiawan pun mengkonfirmasi telah memperluas area pencarian macan tutul. Miftah mengungkapkan, hingga hari Selasa tanggal 2 September tahun 2025, petugas kembali kehilangan jejak keberadaan macan tutul. Apalagi, umpan-umpan pada kandang perangkap yang dipasang petugas tak disentuh oleh macan. Miftah menuturkan, belum ada informasi valid terkait keberadaan macan tutul di luar kawasan Lembang Park and Zoo. Laporan-laporan adanya gangguan hewan ternak pun belum diterima oleh petugas. Langsung yang pertama ya, silakan koordinasi langsung. Di sini ada expertnya Pak Abdul Datar, dan perlu kawan-kawan ketahui Gunung Tangkuban Parahu dan Burang-Burang merupakan kampung habitatnya sendiri. Jadi di dalam kawasan itu berdasarkan penelitian ilmiah yang dimana Kang Agung terlibat juga, itu sudah ada macan tutul. 9 ekor bukan yang tertangkap kamera. Jadi dengan kata lain, sebetulnya wisata tetap berjalan karena di situ pun sudah ada macan tutul harapannya. Dan yang terbaik tentunya kita perlu menghindari yang terburuknya, dan untuk respon cepat di sini ada expertnya. 9 ekor itu existing sampai sekarang berarti apa ya? Untuk sampai yang dugaannya? Seperti itu, existing. Berarti 10 sama ini berarti Pak? Ya, bisa saja lebih. Itu kan masih iya, betul. Siap. Oke. masih bingung.
Ganggu juga. Estimasi itu hari ketiga ya, dari minggu ya, itu hari hari ketiga atau keempat keluar, ya mungkin ketika masuk mungkin di sekitar hari kelima, hari keenam, hari yang apakah langsung hari kelima keenam sudah masuk, tapi maksudnya juga jaraknya sekarang sebenarnya sudah cukup jauh ya. Oke. Ini tuh Pak, menghadapi event-event dan kawasan wisata tuh kan dengan kecenderungan macan tutul menghindari keramaian dan nah itu sebetulnya gimana sih Pak yang perlu ditekankan? Dari sisi keamanannya mungkin Pak. Ya, yang pertama kayaknya adalah ini bukan macan ini di sana mungkin secara kebetulan terjebak. Jadi bukan catatannya, tidak ada catatan macan ini menyebabkan konflik menyerang atau semacamnya. Ini macan liar yang pada dasarnya secara umum menghindari orang. Jadi untuk kekhawatiran konflik itu dengan kondisinya macan liar ini yang dia lebih pintar menghindari kita daripada kita mencari dia, itu bukan sesuatu yang terlalu perlu dikhawatirkan ya, meskipun tetap ketika ada temuan-temuan tetap berkoordinasi. Lalu tadi highlightnya yang kedua adalah sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena tidak terlalu dikhawatirkan karena sebelumnya juga memang itu kantong habitat, dan dari dulu sebelum kitanya ada di sini juga macannya udah ada di sana ya, jadi bukan sesuatu yang terlalu baru sebenarnya di sana gitu. Untuk aktivitas secara umum bisa berjalan normal ya. Kalau catatan konflik terakhir antara macan tutul dengan manusia kan di kawasan Tangkuban dan Burangrang. Barangkali ada sejarahnya kapan gitu? Tangkuban Burangrang catatan terakhir udah di atas 5 tahun lalu. Seingat saya gitu. Dan kondisinya di atas juga di dalam hutannya juga relatif cukup bagus, banyak kantong-kantong satwa, air juga cukup berlimpah. Secara macan di dalam sana masih terlihat laju reproduksinya, artinya ketika masih berenang pinak, asumsi dasarnya adalah ketercukupan sumber daya, sehingga jadi kalau dalam kondisi ini tidak ada terlalu kekhawatiran ya. Meskipun tetap mungkin nantinya harus dimonitor.